Kurang ajar. Rupanya kau bisa menahan ilmuku. Mundur bukan berarti kalah, tapi untuk menang. Sendiko Kiai. Dia. Kurang ajar. Kita kehilangan jejak. Apa aku bilang? Pengejaran seperti ini selalu gagal. Seharusnya kita kepung. Sudah. Jangan banyak komentar. Yang jelas, topeng hitam telah lolos dari tangan kita. Oh ya, selamat atas keberhasilan pekerjaan Andika, Nyai. Ya, aku juga mengucapkan selamat untuk Andika. Mari ikut aku. Ada pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, Mak Lampir? Terima kasih, Kiai. Kenapa Kiai menyuruh aku berhenti? Perasaan aku masih sanggup melawan mereka semua, Kiai. Kau tidak kenal siapa mereka itu, Gendawar. Apakah mereka semua orang sakti yang tidak terkalahkan, Kiai? Bukan begitu. Jika satu persatu kau lawan, mungkin kau masih bisa di atas angin. Tapi, jika mereka bergabung dan mengeluarkan kesaktiannya masing-masing, aku yakin kau akan keteter. Ingat, perang tidak selamanya hanya menggunakan tenaga, tapi juga akal. Kita butuh bantuan. Mari kita ke Padepokan. Kepala siapa ini?
kepunyaanku, Romo. Dari mana? Dari temanku, Romo. Siapa? Gendowor? Bukan, Romo. Terus terang pada Romo Mustiawati. Jawab, punya siapa ini? Gendowor. Lancang! Kau ini seorang gadis Setiawati. Berdarah bangsawan. Tidak pantas kau mendatangi seorang laki-laki. Apalagi lelaki macam Gendowor. Seorang pekatik kuda. Nyawanya saja tidak sebanding dengan alas kakimu. Romo, tidak pantas seorang adipati menganggap rendah kaulah cilik. Walaupun dia seorang pekatik, tapi hatinya baik. Seorang pekatik yang tidak pernah berbuat kejahatan lebih baik daripada seorang petinggi yang bermoral bejat. Kurang ajar, berani kau membantahku. Dewi Racun sedang menekung di kamarnya. Sudah 40 hari dia tidak keluar, kecuali hajat-hajat penting. Api baru akan muncul dari sebelah utara. Pandangan kasaf dari ketajaman Basiro atau getar rasa? Getar rasa. Geraknya makin lama makin kuat. Getar rasa adalah firasat. Sebaiknya jangan diabaikan, Kiai. Apakah tampilnya Dewi Racun merupakan petunjuk dari getar rasa yang Kiai terima? Tidak. Hanya dalam perasaanku pribadi saja. Yang tepat hanya Dewi Racun yang bisa aku perbantukan untuk jagoku. Kiai punya jago? Iya. Jago yang akan aku tampilkan untuk melawan Topeng Emas, Aji Basa Pamungkas, Malampir, dan Nyiranda. Nyiranda? Ratu ilmu hitam dari Gunung Sumbing? Sekarang muncul di sini? Iya. Siapa jago Kiai? Topeng Hitam. Topeng Hitam sekarang sedang dikejar Nyi Parwati karena menculik putranya. Beberapa kejahatan telah banyak dilakukannya. Bagaimana mungkin Kiai akan menjadikan dia jago penegak kebenaran? Sementara Topeng Hitam sendiri dianggap oleh banyak orang sebagai pendekar yang keblinger. Dan terakhir mengenai hilangnya Kanjeng Ratu Sentana. Yang aku dengar, Topeng Hitam juga yang melakukannya. Apa Kiai Jamas yakin kalau Topeng Hitam benar-benar bersih? Percayalah padaku, Kiai. Topeng Hitam tetap bersih. Aku hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Bukannya kami tidak percaya pada Kiai. Terima kasih. Perlu aku ingatkan bahwa saat ini adalah zamannya orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Baiklah, silakan Kiai temui. Tapi karena Nyai Dewi sedang menekung, hati-hatilah menyapanya, agar dia mau mengakhiri laku menekungnya. Insya Allah. Mari Kiai. Assalamualaikum. Coba Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kiai Jamas.
Maaf, aku sedang mendekati Sang Pencipta Buana, Kiai. Sang Pencipta Buana ada dalam terang. Aku ingin menunjukkan jalan yang lebih cepat agar Nyai mencapai tujuan. Gajah Mas yang akan ketemu Nyai. Silakan, Kiai. Baik. Mari. Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir, Topeng Emas, dan Nyi Randa akan membuat kegelapan jika kita tidak secepatnya bertindak, Nyai. Kakang Bayuseta sama sekali tidak mau turun tangan. Sebaiknya Nyai ketemu Nyi Parwati. Untuk apa? Dia banyak tahu tentang Bayuseta. Putri Bayuseta yang bernama Dian Selasi agak lama tinggal dengan Nyi Parwati. Bohong. Kakang Bayuseta tidak pernah punya anak. Dia tidak pernah. Nyai hanya berprasangka. Kenyataannya tidak begitu, Nyai. Temui dulu Nyi Parwati. Di sana Nyai akan mendapat kenyataan yang sebenarnya tentang Bayuseta. Sepertinya sulit bagi kita untuk minta bantuan company untuk menyerang Tegal. Company tidak mau merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Temunggung Martoloyo dan Temunggung Martopuro. Iya, rasanya semakin jauh saja angan-angan kita untuk bisa merebut singgasana Mataram. Kalau company tidak mau merusak perjanjian itu, ya sudah, kita saja yang merusaknya. Apa maksudmu, Lampir? Aji Basa Pamungkas, ikut aku. Ayo. Iya. Serahkan masalah ini padaku. Aku yang akan membuat company membatalkan perjanjian itu. Bagaimana kalau mereka tidak mau? Usahakan mau, Nyai. Aku percaya pada kepintaran Nyai. Ajaklah dia ke markas company. Kami akan segera menyusul ke sana. Saya senang atas penghormatan Tuan Adipati dan Nyonya dengan bersedia datang ke sini. Kami datang sebab diundang karena Letnan ingin membuat kesepakatan mengenai penjualan hasil pertanian. Memang benar, persaingan dagang sekarang ini semakin berat. Ya, benar. Orang-orang Portugis dan Spanyol makin banyak yang datang ke Nusantara ini. Asal kita bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, maka tak perlu ada persaingan di antara kita, Letnan. Mari. Iya. Jangan menyerah sebelum ada perintah dariku. Sudah, Letnan. Well, kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya harap begitu. Berarti Tuan Adipati setuju bahwa seluruh hasil pertanian dan palawija di daerah Tuan hanya boleh dijual kepada kami. Company pasti akan kasih harga bagus. Dan Tuan pasti bisa untung besar. Untung untuk siapa? Company? Atau kami? Baik, baik. Saya mengerti. Sebagai komisi di luar kontrak, saya berikan 5% dari hasil penjualan pada Tuan Adipati. Bagaimana? Tuan Adipati senang? Cepat berdongseh, pengkhianat! Bukankah itu prajurit Kadipaten Tegal? Jangan, Tuan. Tenang, Wirapi. Ada aku. Tidak akan ada apa-apa. Baik. Aku beri kau kesempatan. Tapi lain kali jangan harap aku akan tinggal diam. Kami akan membalas serangan itu.
urusanku. Kita sudah mengadakan perjanjian dengan company. Kenapa harus kau langgar? Aku benci pada company. Mereka selalu merendahkan kita. Tapi aku ingin mereka pergi dari sini. Jangan bertindak bodoh, Dimas. Sultan yang telah memberi izin kepada company memberikan loji di sini. Dan Sultan, tahu apa dia tentang hal ini? Ha? Jaga mulutmu, Dimas. Hentikan! Hentikan! Lampir, kita sudahi saja penyerangan ini. Ya, baiklah. Sekali lagi ku peringatkan Kang Mas, jangan halangi aku. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang aku lakukan. Ayo. Kedua, itu mereka datang. Bagaimana? Apa kalian berhasil? Lebih dari yang kita perkirakan, Ketua. Apa maksudmu, Lampir? Selain company, kita pun berhasil membuat perseteruan antara Tumenggung Martoloyo dengan Adipati Haryo Sentano. Dan saat ini, Kadipaten Tegal pasti sedang terjadi gonjang-ganjing. Kau keterlaluan, Dimas. Kau sendiri menyuruh aku untuk menghadapi Letnan Hansen. Tapi nyatanya, kau dan Dimas Martopuro menyerang loji company. Apa-apaan itu? Ini namanya pengkhianatan. Kau tahu, perbuatanmu itu bisa dianggap balelo terhadap Tita Sultan Mataram. Nanti dulu, Kang Mas. Apa maksudnya Kang Mas menuduh saya dan Dimas Martopuro telah menyerang loji company? Apa maksudnya ini? Kami tidak pernah melakukannya, Kang Mas. Bohong! Dengan mata kepalaku sendiri aku melihat kau dan Dimas Martopuro mengerahkan prajurit dan menyerang loji company. Bahkan saat berhadapan-hadapan denganku, kau juga sempat menghujat Sultan. Apa masih berani mungkir? Aku menghujat Sultan? Kapan? Kau kira aku bodoh hingga bisa kau permainkan? Hah? Maaf, Kanjeng Adipati. Tumenggung Martoloyo benar. Kami sama sekali tidak pernah menyerang loji, apalagi menghujat Sultan. Benar, Kang Mas. Kami tidak pernah melakukannya. Demi Allah, Jangan bawa nama Allah untuk menutupi kebohonganmu. Ajar. Berani kau menuduh aku pembohong? sabar dulu, Kang Mas. Tunggu dulu. Apa sebenarnya yang Kang Mas inginkan? Menuduh tanpa bukti. Sudah, Kang Mas. Bukti katamu. Puluhan mata bisa menjadi bukti perkataanku ini. Bahkan kakakmu juga menyaksikannya. Jajang, katakan pada adikmu ini, apa yang kau lihat di sana? Apa betul Kakang Bu melihat saya dan Dimas Martopuro menyerang loji? Iya. Betul. Aku melihat Dimas dan Tumenggung Martopuro menyerang loji. Lepaskan aku. Pasti ada yang tidak beres. Aku yakin ada orang yang sedang berusaha mengadu domba kita dengan company. Jangan cari alasan. Sekarang juga kau dan Martopuro berlutut di depanku. Dan akan kubawa ke hadapan Sultan. Tidak. Sudah, Kang Mas. Aku bukan orang yang bisa diperlakukan sedemikian rupa. Kalau begitu, aku harus gunakan kekerasan. Iya. Lebih baik kita pergi dari sini. Iya. Iya. Jangan lari kau begitu. Iya. Lepaskan aku. Lepaskan. Biar ku hianat itu. Yei, bawa dulu ke tempat yang aman. Semuanya berjalan dengan mulus, Grano. Iya.
terbawa amarah terus. Kakang jadi tidak bisa berpikir tenang. Bagaimana aku bisa tenang menghadapi adikmu yang itu? Kau lihat sendiri. Dia telah menyerang Loji Company. Tapi berani-beraninya dia mungkir di hadapanku. Tapi sepertinya ada yang aneh dalam masalah ini, Kakang. Aku ragu, apakah yang kita lihat pada saat itu benar-benar Dimas Martoloyo atau bukan? Apa maksudmu, Diajeng? Perasaanku mengatakan orang yang aku lihat dalam penyerangan Loji Company itu bukan Martoloyo adikku yang aku kenal. Tapi apa? Apa menurutmu ada Martoloyo yang lain? Aku tahu betul Dimas Martoloyo tidak akan berani balelo terhadap Tita Sultan, apalagi menghujatnya. Pangeran Purbaya juga mencurigai adanya kemungkinan campur tangan dari anak buah Topeng Mas. Jangan mengada-ada. Aku tahu kau hanya ingin membela adikmu saja. Tapi Kang, cukup. Aku tidak mau dengar ocehanmu lagi. Maaf Nyai, ditunggu Kanjeng Pangeran Purbaya dan Tumenggung Martoloyo di pendopo. Baik, aku akan ke sana. Kang, aku pergi dulu ya. Kakak? Ada apa Pangeran Purbaya memanggil istriku? Mana aku tahu. Sepertinya mereka punya urusan yang sangat penting, Kakak. Urusan apa? Kenapa malah istriku yang dipilih? Kenapa bukan aku? Ini penghinaan. Kurang ajar. Makanya Kakang harus waspada. Sekarang ini kawan dan lawan tidak bisa dilihat dengan jelas, Kakang. Maksudmu? Pangeran Purbaya sepertinya tidak mempercayai kesaksian kita. Dia seolah-olah menutupi perbuatan Tumenggung Martoloyo dan Tumenggung Martopuro. Hati-hati Diajeng. Perkataanmu itu sangat berbahaya. Tapi akan lebih berbahaya lagi jika kita buta terhadap perangkap lawan. Percuma aku jadi istri seorang adipati jika aku tidak bisa membaca keadaan ini. Kang Mas, apa tidak sebaiknya kita laporkan hal ini pada Kanjeng Sultan? Jangan. Belum waktunya. Kita tidak bisa bertindak sebelum ada bukti yang kuat. Aku akan minta bantuan pada Kiai Sepuh. Jangan, Kakang. Sekarang ini kita tidak tahu lagi mereka berpihak kemana. Apa tidak sebaiknya kalau Kang Mas minta bantuan pada company? Mereka satu-satunya yang bisa diandalkan. Aku kenal dia sebagai Dian Selasih. Aku temukan dia sewaktu dalam sebuah peristiwa. Ketika ada orang jahat yang ingin menggagahinya. Betulkah dia sedang mencari ayahnya? Betul. Bahkan aku dan anakku sempat mencarinya berhari-hari. Tolong Nyai, pertemukan aku dengan gadis itu. Aku sedang sakit. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Bolehkah aku memeriksa penyakit Nyai? Untuk apa? Kebetulan aku mendalami ilmu pengobatan. Barangkali saja aku bisa membantu menyembuhkan penyakit Nyai. Coba bernapas panjang, Nyai. Jangan disertai tenaga dalam, Nyai. Aku tidak menyertakan tenaga dalam sama sekali. Tenaga dalam itu keluar dengan sendirinya. Wah, Nyai bisa mati sewaktu-waktu kalau kekuatan liar itu menyerang ke jantung Nyai sendiri. Saya tidak sanggup, Kiai. Yang bisa menyembuhkan penyakit Nyai hanya orang yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Apakah Nyai bisa memberi saran bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan Dian Selasih? Tolong Kiai, temukan Dian Selasih dengan Nyi Dewi. Aku percayakan pada Kiai. Insya Allah Nyai, aku akan usahakan semampuku.
sejenis santet, Kiai. Kau tahu siapa yang diincar menjadi sasaran? Saya takut kalau Kanjeng Rara Setiawati, Kiai. Bukan. Nyi Wirapi, ada orang yang menginginkan nyawanya. Gendowor. Ya, Kiai. Berterus teranglah kepadaku. Ada apa, Kiai? Kau bisa mengobati Nyi Parwati, bukan? Dosamu besar jika Nyi Parwati mati mendadak karena kekuatan tenaga dalamnya yang liar, tanpa terkendali, menghantam jantungnya. Sementara kau yang bisa menyembuhkan hanya diam saja. Sebenarnya aku juga tidak tega melihatnya, Kiai. Sudah lama aku ingin menolongnya, Kiai. Tapi aku takut ditampik, Kiai. Jangan khawatir. Aku akan buat dia tidur. Kau bisa menjalankan tugasmu mengobati Nyi Parwati tanpa dikenal oleh siapapun. Cepat, bertindaklah Topeng Hitam. Tolonglah siapapun yang perlu ditolong. Ayo. Mana Kiai Jamas? Tadi minta Nyi Parwati supaya dibuat tidur pulas karena mau diobati. Sekarang setelah aku minum jamu tidur, Kiai ini tidak nongol-nongol. Kekuatan ilmu itu kan terbatas. Nanti kalau sudah bangun, tidurnya susah. Kalau tahu begini, aku tidak minumkan dulu. Lihat itu. Cepat lakukan. Aku temui Simbong dulu, supaya tidak mengganggu pekerjaanmu. Ayo. Baik, ya. Orang itu baik dan buruknya pertama kali yang dilihat dari janjinya. Kalau janjinya sering kosong, meskipun Kiai, ya Kiai kosong. Kiai Jamas, Kiai kosong. Song, song, jai, pong. Kiai Jamas, kosong melompong. Tak, tuh. Tidak betul, tidak betul. Jiji patuji, manusia sejati, tepat janji, hati suci. Aku kira kosong. Uji manusia sejati, tepat janji. Cepat, obati Nyi Parwati, Kiai. Kalau kekuatan jamu yang aku minumkan habis, dia akan bangun sendiri. Sudah, tenang saja. Tanggung beres. Ini aku bawakan oleh-oleh. Ayo, makan. Jangan berhenti sebelum perutmu kenyang. Ya. Kurang ajar. Berani benar kau menjamah tubuhku. Ya! Hei, jangan! Lepaskan, Kiai. Lepaskan. Jelaskan dulu, ada apa? Topeng hitam kurang ajar. Dia meraba-raba seluruh tubuhku. Ah, masa? Iya, dia hendak berbuat kurang ajar padaku.
sakit Nyai bagaimana? Apakah tenaga terasa pulih? Atau kalau bernapas panjang masih terasa sakit? Kok aneh ya? Tidak sakit lagi? Kalau begitu, berkat rabaan-rabaan topeng hitam tadi. Tidak, bukan rabaannya, tapi karena jamu si Embong yang mujarab. Topeng hitam datang sengaja mencemarkan nama baik saya. Saya ingin membuat perhitungan dengannya. Nyai, istighfar Nyai. Nyai, jangan buruk sangka.